Yang pertama, dasar pelaksanaan pertemuan tahunan program LETSI ini adalah AWPB tahun 2022. Kemudian peserta yang kami undang dalam kegiatan ini adalah yang pertama tim DPO Kabupaten Luhut Utara, kemudian koordinator DPP 8 kecamatan program DC, kemudian penyuluh pendamping 18 desa program DC, kemudian FD 18 desa program DC. Kemudian dalam kegiatan ini perlu kami sampaikan bahwa materi yang akan kita ikuti bersama itu disampaikan oleh beberapa narasumber. Yang pertama adalah dari Bapak Kadis Pertanian, kemudian dari Kepala Bapilid Pangda Kabupaten Utara, dan Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Utara. Selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi yang akan disampaikan oleh tim DPO Kabupaten Utara. Bapak Kepala Dinas dan hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya perlu laporkan bahwa di program LETSI ini kita memasuki tahun kelima program. Dalam program ini ada beberapa kendala yang kita temui, ya nanti kita akan sampaikan untuk kita sama-sama carikan pemecahannya dan kita jadikan dasar untuk perbaikan di tahun 2023. Tahun 2023 pagu anggaran yang akan dikelola sesuai dengan APBD 2022 itu 2023 itu sebesar 4.243.289.600 rupiah. Kemudian program LETSI ini kita mendapat apresiasi dari pusat, itu insya Allah akan diperpanjang sampai tahun 2025. Terkait dengan besar anggaran itu kita belum ketahui karena masih perlu kami menunggu pembaharuan NPHD dari pusat. Demikian yang bisa saya laporkan. Atas nama DPO, kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas untuk memberikan kami semua arahan sekaligus membuka acara pertemuan tahunan program LETSI tahun 2022 secara resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran proyek manajemen LETSI yang saya hormati teman-teman para koordinator DPP, yang saya hormati teman-teman para penyuluh pendamping, dan saya hormati teman-teman FD Fasilitas Desa yang sudah hadir dan semua lengkap. Para hadirin dan undangan yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk kesekian kalinya kita sempat bertemu masih dalam rentetan kegiatan program-program LETSI yang ada di Luhut Utara. Hari ini kita kembali melakukan pertemuan dan mungkin ini pertemuan akhir kita untuk tahun anggaran 2022. Nah, semoga saja perjalanan kita dalam 1 tahun ini itu nanti kita akan evaluasi seperti apa untuk perbaikan ke depan.
termasuk asas manfaatnya seperti apa. Karena seperti kita ketahui, masih ada pihak-pihak tertentu sebenarnya yang meragukan apa hasil dari eleksi. Nah, makanya yang paling penting kita harus publikasikan. Termasuk bahwa ketika kita pembahasan di DPRD, mana anggota dewan yang bertanya apa sih gunanya eleksi? Saya sampaikan program ini jangan dilihat sepotong-sepotong, dilihat secara keseluruhan seperti apa, asas manfaatnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Ketika kita berbicara eleksi, kita tidak berbicara hanya sekedar produksi, banyak yang jauh lebih penting. Kita berbicara tentang kemandirian, tentang kesejahteraan, kita berbicara tentang manajemen. Jadi petani yang kita bina atau petani yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersih bukan sekedar bagaimana dia meningkatkan produksi, tapi yang jauh lebih penting bagaimana dia meningkatkan ilmu pengetahuannya, bagaimana dia meningkatkan kemampuan manajemennya, bagaimana dia meningkatkan kemampuan ekonominya yang pada akhirnya bermuara pada tingkat kesejahteraan. Jadi reaksi itu bergerak dari hulu sampai hilir. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami orang. Bahwa program di situ ada anggarannya ini, bagaimana supaya meningkatkan produksi. Jawabannya yang jauh lebih penting dari sekedar peningkatan produksi. Karena nanti setelah berakhir, kita tidak ingin meninggalkan petani. Setelah kita tinggalkan, kembali lagi seperti semula, petani yang tidak tahu apa-apa sebelum terlibat dalam program koreksi. Nah, disinilah pentingnya, makanya kenapa penyuluh harus terlibat, kenapa ada pendamping, karena tujuannya untuk itu. Kalau hanya sekedar bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana budidaya, tanpa penyuluh, tanpa pendamping, lewat Google pun orang bisa. Kalau hanya itu tujuannya untuk itu. Tapi banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, umumnya yang pertama meningkatkan meningkatkan produksi, yang kedua bagaimana meningkatkan sumber daya manusia petani, kemudian yang ketiga bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Intinya seperti itu. Ini yang kita lakukan selama ini. Nah, kemudian yang lain yang kadang orang lupakan bahwa di program reaksi mendidik para petani menuju kemandirian. Ini yang penting. Bagaimana kita merubah mindset petani untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan. Makanya ketika prosesi ada bantuan, ada share, ada sharing. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka jangan selalu tergantung. Mereka kita ajar mandiri. Hanya saja ketika mereka memulai untuk mandiri secara keluar itu belum bisa, makanya kita ada namanya sharing. Nah, di situ dia kemudian bahwa nanti mereka sudah bisa berusaha secara mandiri tanpa harus tergantung satu program. Nah, saya kira seperti ini yang apa yang kita lakukan di program ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan Pak Kabid Penyuluhan tadi, laporan dari Persana bahwa kegiatan ini sebenarnya mulai tahun 2018, kemudian tahun 2022 ini, kemudian 2003 karena terselenggaranya insya Allah berakhir tahun 2025. Jadi sebenarnya itu kalau itu
bukan 1 periode atau 5 tahun, itu 8 tahun. Saya ingat persis sejak awal masuknya Retsi, karena ketika itu 2018 saya masih di Bapeda. Yang pertama komunikasi pertama program Retsi itu di Bapeda 2018 bahwa akan ada program seperti ini. Kemudian fundingnya dari IPAD, kemudian seperti apa programnya itu pertama diramu di Bapeda. Dari 2018 itu belum ada aksi, belum ada kegiatan, masih lebih pada konsolidasi organisasi. Tapi kegiatan di tingkat pusat itu sudah jalan. Jadi kami bicara secara teknis seperti apa, termasuk dalam dalam rapat-rapat persiapan. Kalau ini jalan nanti, pelaksananya siapa dan di mana. Nah, secara teknis kita itu bahwa yang melaksanakan nanti ini adalah SKPD yang menangani ketahanan pangan. Nah, makanya ketika itu masuk tahun 2019 kita putuskan, karena masih ada wacana apakah nanti Retsi ini di Bapeda atau di mana. Itu sebenarnya ini karena ini persoalan teknis kita serahkan ke dinas atau institusi yang menangani teknis pertanian. Makanya mulai 2019 itu sudah mulai termasuk penyusunan struktur manajemen dalam program Retsi. Nah, itulah yang kita lakukan sampai sekarang. Nah, termasuk pendanaan. Jadi pendanaan juga sebenarnya, karena ini bantuan luar negeri atau funding dari IPAD, itu juga mengevaluasi kegiatan kita setiap tahun. Artinya, seandainya dalam tahun-tahun awal, kemudian 2-3 kita mengalami kegagalan, tidak akan mungkin tidak mungkin funding itu pengaruhnya akan meneruskan kegiatan ini. Tapi karena kita dianggap berhasil, malah tahun 2019 itu tidak salah kita dianggap terbaik. Nah, alhamdulillah perjalanan program ini termasuk salah satu yang baik atau sukses di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan saja dengan tahun ke depan, jadi kita tidak perlu lagi berbicara berapa anggarannya atau kurang atau besarkah, yang penting berapa makanya kita akan tetap maksimalkan. Karena pola penganggarannya memang ada kaitannya dengan APBD kita. Jadi kita anggarkan melalui APBD, setelah kita laksanakan baru masuk uangnya. Jadi ini sistem sama nih, kalau daerah dulu yang tak lagi baru kemudian negara donornya melontorkan anggaran ke pemerintah daerah. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena ada 3 kegiatan nanti akan kita lakukan. Saya berharap kita semua untuk mengikuti kegiatan secara keseluruhan, sekaligus kita diskusi dan keluarkan semua apa yang harus kita keluarkan di tempat ini, baik masalahnya seperti apa, supaya kita bisa melakukan tindakan penyelesaian apa atau solusi apa yang kita harus lakukan, kita ambil ketika ada permasalahan yang mohon izin untuk kita semua dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan tahunan Retsi saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2022. Untuk selanjutnya kita akan istirahat dulu.
kurang lebih 15 menit dan akan dilanjutkan dengan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena perpanjangan ini adalah dasar yang kuat. Yang pertama surat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Pinjaman dan Tiba Kementerian RI nomor sekian. Dan yang kedua, SK Surat Keputusan Pelatihan Pertanian DDP SDN Kementerian Pertanian nomor sekian untuk perpanjangan gaji untuk tahun untuk program 2023 sampai 2025. Jadi masih ada 3 tahun pelaksanaan gaji ini 2024, 2025 sampai akhir. Nah, kemudian next, alokasi program gaji utara. Ini kita lihat dari tahun 2018 sampai dengan Juni 2023 itu 20 miliar 930 juta rupiah. Nah, kemudian rencana AWBP tahun 2023 itu 4 miliar 243 juta 289.600 rupiah. Nah, kemudian next, ini yang penting ini subkomponen. Nah, subkomponen pertama itu mobilisasi masyarakat, kemudian yang kedua pengembangan pertanian dan peningkatan mata pencarian, kemudian subkomponen yang ketiga itu simpan pinjam dan literasi keuangan. Saya kira tadi dalam pengarahan saya untuk pembukaan itu secara umum saya sudah sampaikan dari subkomponen ini. Nah, untuk secara mendetail akan kita jelaskan satu persatu subkomponen ini seperti apa. Lanjut. Nah, ini subkomponen untuk mobilisasi masyarakat. Ini dan kemudian untuk memfasilitasi pengorganisasian petani rangka peningkatan kegiatan ekonomi yang difasilitasi oleh fasilitator. Nah, di sini sudah kelihatan tim kegiatannya seperti apa. Nah, yang pertama gaji fasilitator desa. Nah, kemudian yang kedua operasional fasilitator desa, dan yang tiga knowledge sharing meeting. Artinya pertemuan saling tukar pendapat untuk meningkatkan pengetahuan. Ini masuk komponen mobilisasi masyarakat. Lanjut, kemudian pengembangan pertanian dan peningkatan mata pencarian. Jadi kalau subkomponen pertama tadi masih pada seputar manajemen fasilitator. Nah, kemudian kita sudah menuju untuk komponen ini untuk aksi-aksi yang bersentuhan langsung dengan objek sasaran. Nah, itu kegiatan adalah sekolah lapang. Di sini ada sekolah lapang dengan berbagai komunitas dengan kegiatan apa. Nah, di sini ada sekolah lapang padi dan jagung itu 34 paket, sekolah lapang kakao 54 paket, kemudian sekolah lapang pemanfaatan pekarangan 18 paket, dan sekolah lapang petani buah atau sayur itu 18
paket. Nah, ini kegiatan kita nantinya. Sekolah 8 dilaksanakan di tingkat kelompok dengan jumlah pertemuan sebanyak 6 kali. Nah, di sini sudah ada materi seperti integrated waste management, jadi manajemen terkait dengan penanggulangan hama. Ya. Kemudian ada yang kedua conservation atau selection, ada semacam konservasi. Kemudian yang ketiga ada water management dan climate resilience. Itu juga penting karena menyangkut manajemen pengolahan air dan kemudian yang keempat by product and post harvest activities. Jadi ini terkait dengan persoalan produksi. Dan kemudian yang kelima form rekor simple form ekonomis. Jadi ini juga nanti ada apa namanya, kan ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sederhana, kemudian bagaimana ekonomi yang simple. Hanya simple itu bukan sesuatu yang membutuhkan sarana prasarana dan sifatnya sederhana, konvensional. Jadi itu nanti yang kita lakukan di sekolah lapak untuk paket-paket yang sudah kita sebut tadi. Nah kemudian, ini ada khusus untuk kakao diintegrasi dengan konsep Mars Agroforestry untuk memastikan diversifikasi sumber pendapatan pendapatan bagi petani kakao. Artinya bisa dikonsep dengan seperti misalnya perhutanan sosial, itu bisa kita integrasikan dengan kakao. Agroforestry hanya pertanian berbasis hutan, berbasis pertanian, jadi kita bisa integrasikan. Kemudian lanjut, ini untuk yang kemudian bantuan saprodi pemanfaatan lahan pekarangan. Tinggal kita lihat seperti apa bantuan syarat produksi untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Nah ini program lahan pekarangan selain ada di mana, selain ada program di MC, itu juga ada program ini di ketahanan pangan. Di ketahanan pangan, kalau tidak salah untuk tahun 2023 ini ada anggaran dalam bentuk dak non fisik. Saya lihat di situ dak non fisik. Kalau di pertanian itu mengarah ke komoditas hortikultura. Jadi kita bisa integrasikan. Yang penting jangan polanya, jangan objeknya sama, jangan tabrakan. Kita atur karena programnya hampir sama. Kemudian startup PG smart farming. Jadi kalau orang smart farming itu berarti pertanian pintar, dengan kita modal menjadi cerdas. Nah, saya kira itu tidak perlu saya jelaskan secara baik. Nah kemudian bantuan alsintan. Nah ini ada alsintan nanti untuk pemanfaatan pekarangan itu satu kelompok dan alsintan untuk buah sayur itu juga satu kelompok dengan mekanisme yang sama. Saya kira tambahan to share, jadi sharing, tetap sharing bahwa 70-30. Artinya bantuan ada bantuan dari program Desi 70
70% dan 30% ditanggung oleh kelompok sasaran. Nah, tadi itu saya sudah jelaskan juga tadi bahwa tujuannya untuk mendidik petani kita untuk belajar mandiri supaya tidak selalu tergantung dalam bantuan. Kemudian penghargaan bagi kelompok berprestasi. Ini diberikan kepada kelompok berprestasi di tiap komunitas. Jadi nantinya DPMU akan menetapkan juara satu di tiap kabupaten dan juara harapan di tiap komunitas di tiap kabupaten. Dan nanti hadiahnya itu dilakukan dalam bentuk finansial, ya, diberikan dalam bentuk barang. Nah, kemudian lanjut lagi sekolah bisnis petani. Jadi ini akan dilakukan 2 tahap pelatihan. Jadi ada pelatihan dasar dan ada pelatihan lanjutan. Nah, pelatihan dasar nanti ini akan diselarkan di tingkat desa oleh masing-masing kelompok. Nah, setelah itu pelatihan lanjutan. Nah, kemudian pemetaan pasar dan rantai nilai. Nah, ini nanti dilakukan oleh teman-teman dari pastor desa itu dalam rangka memberikan dukungan kepada kelompok tani. Jadi ada semacam itu pemetaan, dipetakan seperti apa peluang pasar yang ada. Jadi nanti yang akan ini difasilitasi atau dikelola oleh para teman-teman pendamping. Kenapa ini juga penting? Karena salah satu yang harus menjadi perhatian ketika kita bukan produksi adalah pasar. Nah, jangan sampai produksi melimpah tidak ada pasar. Jadi perlu ada pemetaan. Dan ini kadang-kadang kita semangat produksi. Saya ingat di perikanan dulu, tahun berapa saya di perikanan, kita kembangkan itu namanya ikan bawang. Kita kembangkan bantuan kemudian di PDC. Dan itu sukses. Semua yang kita kasih bantuan sukses besar. Tapi begitu semua besar-besar dibawa ke pasar tidak ada yang makan, tidak ada yang minum. Nah, ini ternyata konsumen kita, pasar untuk ini belum diminati oleh pasar kita. Artinya kita produksi saja. Akhirnya apa? Kami yang beli kembali daripada rugi kasihan. Kami beli kembali, kami simpan di BBI. Silakan ambil gratis siapa yang mau. Nah, ini makanya perlu sekali ada pemetaan pasar. Jadi kita tidak sama dengan ketika ada investor misalnya dari luar mau kembangkan ini, kita harus lihat proses pasarnya seperti apa. Jangan sampai kita hanya menanam buta-buta, semangat menanam, tapi ketika berhasil kita mau jual di mana. Dan makanya kami di pertanian punya kebijakan sendiri bahwa kita fokus saja produk-produk komoditas yang memang sudah menjadi familiar dan tidak akan mungkin. Sekarang ini Pak, investor masuk, ada yang mau kembangkan pinang. Kemudian ada yang investor masuk mau mengembangkan pisang Cavendish. Dulu dia pernah datang, dia bilang gini, saya mau kembangkan di sini ada lahan dan CPJ minta untuk
apa ubi Jepang ada juga. Nah, kemudian sebelumnya itu kita mulai dulu dari jarak, kemudian ada jati putih dan sebagainya. Kemudian apalagi itu yang di Malang yang banyak baru yang kedua nilam. Saya ingat itu nilam. Waktu itu nilam jadi bumi itu dari Malangke, karena kalau saya masuk di Epan dari kuburan Patiman sampai di dekat saya ada 12 tempat pengolahan penyulingan nilam itu waktu. Karena begitu, tapi sekarang semuanya sudah habis. Nah, ini semua yang harus kita petakan. Jadi sebenarnya kalau kita mau aman, kita tanam yang menjadi kebutuhan bahan pokok. Tidak akan pernah mungkin orang tidak makan beras dan tidak mungkin orang tidak makan seperti jagung dan sebagainya. Untuk tanaman perkebunan biasanya itu kebutuhan sebanyak sekarang ini memang produk apapun yang berhayal sukses sekarang di Malangke sekarang banyak lagi yang tebang kakaonya karena ganti lagi sawit. Nah, sebenarnya ini disayangkan, tapi kita mau apa ketika mereka melihat yang bernilai itulah yang karena kita salah satu daerah di mana alih fungsi komoditas itu paling tinggi ada di utara. Nah, waktu kami diskusi dengan beberapa daerah, dia bilang, enggak, begini di utara, itu beda dengan daerah lain. Daerah kita ini daerah curah hujan yang tinggi dengan tingkat kesuburan tanah yang lebih bagus dengan tempat lain. Kenapa saya bilang? Di utara, mereka berani tebang sawit, mereka berani tebang kakao, mereka berani tebang tanaman-tanaman jangka panjang. Karena dalam waktu singkat itu bisa berganti. Orang tanam kakao, tebang kakaonya, tanam sawit, 2 tahun sudah bisa menghasil. Nah, di lain tidak berani. Kenapa mereka? Karena dengan struktur tanah yang tidak sesungguh di utara, lama dia itu menjadi sayang. Kita cepat sekali. Saya tanam sawit di Malangke, 7 bulan sudah keluar bunga, buah pasir. Begitu juga kakao dan 8 bulan sudah keluar. Nah, makanya kita di utara cepat sekali petani kita kalau ganti ini berani. Jadi tanah kita di sini itu juga bisa menjadi rahmat, kadang-kadang juga menjadi petaka. Nah, kemudian kita pindah ke subkomponen lain, simpan pinjam dan literasi keuangan. Nah, jadi ini terkait dengan pendekatan SDM petani kita dalam persoalan manajemen, terutama manajemen usaha tani. Nah, kemudian next, subkomponen perbaikan gizi masyarakat. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi bagi keluarga. Nah, ini jauh lebih luas lagi. Itu sudah mencakup terkait dengan gizi masyarakat. Nah, itu kegiatannya di sini technical orange, kemudian yang kedua pelatihan food budgeting dan nutrition. Jadi ada sarapan bersama, kemudian pelatihan food budgeting dan nutrisi. Jadi ada terkait dengan perintah nutrisi, budgeting.
Jadi manajemen makanan, seperti kalau kita menyusun, kira-kira kalau kita menyusun food budget, kalau kita menyusun membuat kira-kira berapa anggaran yang kita butuhkan dan seperti apa. Jadi kegiatannya seperti itu. Jadi menyusun porsi anggaran misalnya berapa ketika kita untuk makanan seperti ini. Ya seperti itu kira-kira pelatihannya nanti. Itu yang dimaksud pelatihan food budgeting and nutrition. Nah kemudian kita masuk ke komponen peningkatan pelayanan penyuluhan, penyediaan saprotan dan pemasaran dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhannya, menjamin ketersediaan saprodi tepat waktu serta peningkatan akses pasar bagi kelompok peserta program Rejim. Jadi saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih jauh. Kita masuk ke subkomponen yang lain. Subkomponen 21 yang pertama peningkatan pelayanan penyuluh pertanian. Kemudian yang kedua pengembangan kelembagaan keuangan, dan yang ketiga sistem pengadaan benih. Next, nah ini subkomponen peningkatan pelayanan penyuluhan pertanian. Jadi dengan tujuan mendukung kegiatan penyuluhan yang ada pada komponen 1 dengan meningkatkan kapasitas para penyuluh pertanian dan teknis di kabupaten termasuk sumber daya manusia pertanian lainnya. Nah, di sini ada item kegiatannya, ada renovasi BPP lokasi untuk BPP Kecamatan Pondok. Ini tahun 2023 ya. Nah yang 2022 yang sekarang ini ada tiga BPP yang kita rehab melalui program ini. Itu BPP Baibunta, BPP Palangke Barat, dengan BPP Sukamaju. Yang sudah syukuran ini BPP Baibunta. Yang 2 BPP ini kan sampai sekarang belum ada undangan. Oke, kita lanjut. Kemudian subkomponen pengembangan kelembagaan keuangan dengan tujuan memperkuat lembaga keuangan mikro dan lembaga perbankan daerah lokasi Rejim dalam memberikan pelayanan keuangan pada keluarga miskin, terutama penerima manfaat Rejim yang memenuhi persyaratan bank. Ya, selamat datang Pak. Kapan? Kalau Bang ya. Izin saya lanjut Pak. Dengan item kegiatan yang pertama pelatihan dasar bagi kelompok simpan pinjam. Jadi nanti ada pelatihannya untuk kelompok simpan pinjam. Kemudian pelatihan penumbuhan lembaga keuangan mikro. Jadi nanti ada pelatihannya untuk penumbuhan lembaga keuangan mikro. Jadi tujuannya untuk sebagai asistensi kepada gabungan Poktan berbasis kelompok pinjam simpan pinjam. Nah kemudian yang ketiga komponen dukungan manajemen program di pusat, provinsi dan kabupaten. Jadi tujuannya untuk mendukung pengelolaan dan koordinasi program provinsi melalui struktur tata pemerintahan yang ada. Kemudian ini yang terakhir,
subkomponen dukungan manajemen program. Jadi saya kira ini kegiatan lebih pada kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat administratif dan koordinasi. Ada seperti pertemuan koordinasi di kabupaten, kemudian pertemuan tahunan seperti yang kita lakukan pada hari ini, kemudian biaya-biaya perjalanan, ATK, operasional kendaraan, dan operasional alat-alat komunikasi. Jadi ini kan kegiatan untuk dukungan manajemen program. Pak Kaban dan hadirin yang saya hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua terkait dengan rencana perpanjangan program RESI dan gambarannya seperti apa kegiatan kita nanti di tahun 2023. Saya kira itu moderator karena materi dari para hadirin sekalian yang saya hormati, telah kita dengarkan tadi pemaparan dari narasumber terkait dengan kegiatan kita untuk tahun 2023, di mana dana yang kita akan gunakan sebesar Rp1.203.289.600. Saya kira itu dana yang kita akan gunakan dengan beberapa item kegiatan, mulai dari persiapan sekolah lapang sampai kepada penggunaan untuk sarana penyuluhan pertanian. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih Bapak narasumber. Kita berikan aplaus untuk narasumber pertama. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Balai Banda terkait dengan rencana evaluasi dan efektivitas program RESI di Kabupaten Luwu Utara. Jadi setelah berjalannya RESI kurang lebih 4 tahun ini, akan kita evaluasi sejauh mana kegiatan kita sampai pada sekarang dan akan datang, sehingga nantinya bahwa kita sama-sama memahami sebenarnya sampai sejauh mana kegiatan kita berjalan. Oleh karena itu telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Bapelitbangda Kabupaten Utara, Bapak Insinyur Alaudin Sukri MSc. Kepada Bapak kami persilakan yang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia buat kita semua, Om Swastiastu. Yang saya hormati, kita sama-sama hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan saya sambung Ketahanan Pangan dan Kedaulatan. Saya paksa hadir pada hari ini. Padahal saya sudah minta untuk virtual, karena pagi ini juga kami sementara menyusun formulasi pengalokasian dana desa yang berbasis kinerja dan ekologi, sehingga hari ini adalah hari kedua simulasinya. Jadi insya Allah kita akan dorong dan rencana Ibu Bupati akan launching pada tanggal 2 Januari 2023. Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya coba hubungi Pak Mahir terkait dengan data penerima manfaat program RESI. Karena target kita Bapak Ibu sekalian di 2022-2023 ada program yang harus menjadi tolok ukur perhatian khusus bagi kita. Yang pertama adalah miskin ekstrim, kemudian kedua terkait dengan stunting.
Ini tidak terlepas dengan program Redsi yang diturunkan oleh pemerintah. Walaupun di situ tidak dicantumkan untuk penanganan miskin ekstrim. Perlu kami sampaikan Pak Kadis bahwa berdasarkan data K3PE dari Kementerian, Luhut Utara ini mendapat porsi 9.997 kakak yang masuk kategori miskin ekstrim, yang itu ada di desil 1. Setelah kami melakukan validasi data, verify data yang ada, dari 9.000 sekian itu ada 1.632 yang tidak terdata di DTKS. Berarti kurang lebih 8 ribuan yang terdata di DTKS. Dan itu minggu kemarin kami sudah diaudit oleh BPKP terkait data itu. Data itu bukan kita yang menyiapkan, tetapi data itu yang melalui prosesnya melalui desa, kemudian admin masukkan ke dalam, menginput ke dalam satu sistem, kemudian direkapitulasi oleh kementerian berikan ke kita. Dan data itu tidak serta-merta kami dapat, kami buat perjanjian fakta integritas terkait dengan data K3PE. Insya Allah ini menjadi tanggung jawab bersama kita, karena ini adalah menjadi suara di masyarakat terkait dengan desil. Dulu ada desil 1 Pak, desil 1, desil 2. Masuk kategori desil 1 itu satu sisi. Jadi kami juga sementara menyusun pemilihan terkait dengan rencana intervensi dengan miskin ekstrim. Sebelum ke 2023, kami ingin mencoba untuk, benar sekali pada hari ini, untuk mengevaluasi program. Jumlah penerima manfaat di program Redsi ini kita ingin memilah berdasarkan data yang ada, berapa yang diintervensi yang masuk kategori miskin ekstrim. Kemudian nanti saya minta ini juga, nanti mungkin Pak Kadis, mungkin kalau bisa kita buat tim. Kita buat tim bersama Dinas Pertanian, kemudian tenaga pendamping Redsi, fasilitator Redsi maksud saya, kemudian Bapelit Pamda untuk mencoba mengevaluasi program Redsi. Walaupun saya yakin bahwa apa yang kita sudah lakukan ini sudah ada pada koridor yang benar. Hanya kita mau melihat asas manfaat dari program. Jangan sampai sudah banyak anggaran yang kita turunkan tidak tepat sasaran. Bukan tidak tepat sasaran, tidak tepat pemanfaatannya. Boleh jadi sudah didapatkan oleh si A, tetapi tidak dimanfaatkan. Nah, perlu kita cek apakah sudah dia manfaatkan, apakah sudah bermanfaat, ataukah sudah bagaimana keberlanjutannya gitu. Itu yang perlu kita evaluasi. Kalau persoalan asas manfaat, asas sasaran, saya kira sudah tepat, karena tidak main-main. Redsi ini salah satu program nasional yang tidak main-main gitu. Pasti tepat sasaran. Nah, tinggal kita lihat apakah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa mengangkat derajat masyarakat petani itu, atau bisa meningkatkan pendapatan kesejahteraan petani itu atau tidak. Kemudian bisa tidak kegiatan ini direplikasi. Jadi kalau 30 orang bisa berlanjut, kemudian bisa direplikasi program itu. Itu yang kita mau lihat Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah program nasional, dan ini saya kira sangat baik, karena itu melakukan pendampingan. Dilakukan pendampingan sampai kepada kapasitas petani itu sendiri. Jadi saya berharap nanti kalau berkenan, kami siap untuk bersama-sama dengan pertanian untuk melakukan evaluasi terkait dengan apa yang kita sudah lakukan. Jadi itu laporan tahunan Pak. Dari kalau koperasi ada namanya laporan tahunan ya, laporan tahunan koperasi itu
dikaji semua bagaimana proses sampai kepada kalau ada masalah itu salah satu bagian untuk mengidentifikasi masalah. Setelah itu nanti kita carikan solusi dalam pemecahan masalah itu. Nah saya lihat data yang ada, Pak Kadis, data yang dikasih saya tadi malam oleh Pak Made, itu variasinya itu memang lebih banyak pada desil 1, masuk kategori miskin ekstrim. Nah, tinggal kita nanti presentasikan, kami coba nanti kompilasi dengan data K3P itu, kita masukkan linknya, akan kelihatan nanti bahwa dari sekian ini yang masuk kategori miskin ekstrim, ini tidak. Kita lakukan itu, jadi kita kompilasi melalui program Excel, kita identifikasi akan keluar nanti mana yang benar-benar masuk target miskin ekstrim atau tidak. Kan itu target kita 2024 diusahakan itu kalau bisa 0. Jadi target kita Bapak Ibu sekalian dari 9.000 sekian kalau bisa 2024 itu 0. Nah kita harus maksimalkan dan insya Allah sementara kami merancang pengalokasian formulasi dana desa dengan pola take. Pola take ini nanti formulasinya akan mengalokasikan anggaran sesuai di luar formulasi yang sudah ditetapkan oleh kementerian untuk berbasis kinerja dan ekologi. Berbasis kinerja dan ekologi. Salah satu indikatornya tadi kami sudah diskusikan bersama. Salah satu indikatornya adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Kinerjanya di situ. Kalau dia mampu menurunkan, maka itu akan lebih tajam. Kita anggap bahwa itu kinerja. Tapi bukan hanya itu indikatornya. Kita akan lihat nanti dari aspek IDM, kita akan lihat dari aspek SDGs, kita lihat dari aspek lingkungan, IKL-nya, kita akan lihat juga dari aspek kebencanaan, kita juga lihat dari aspek miskin ekstrim, walaupun miskin ekstrim sudah ada dalam SDGs, tapi kita keluarkan itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perkuat sebenarnya kalau menurut kami dalam rangka bagaimana mengevaluasi program ini, yang perlu kita perkuat adalah bagaimana program ini bisa berkelanjutan. Kemudian ada garis sigma yang harus dimunculkan. Jadi dari kalau bangunan kita berbicara tentang konstruksi misalnya ada namanya T0, ada T1, ada T2. Jadi starting point kita itu jelas pada indikator keluarga. Jadi jelas starting pointnya pada indikator keluarga dengan dengan menjadikan pendapatan keluarga tingkat kesejahteraan itu menjadi nomor utama. Dengan jalankan program ini di akhir nanti kita bisa lihat bahwa program kita sudah berjalan sesuai dengan target atau tujuan yang diinginkan oleh program, sehingga di akhir itu ada rekomendasi yang bisa kita hasilkan. Dan itu bisa menjadi rujukan itu bagaimana keberlanjutan program itu. Saya itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama adalah bagaimana memastikan kegiatan ini berlanjut gitu. Boleh dananya dari kementerian sudah tidak ada, dari loan sudah tidak ada, tetapi kegiatan di tingkat kelompok itu tetap berjalan. Tetap bisa dievaluasi, tetap bisa dimonitoring, bisa direplikasi, supaya betul-betul kelihatan. Ini total kalau tidak salah kurang lebih 20 miliar program bensin sekian tahun, kurang lebih 20 miliar. Mungkin kalau dia tidak ada tambahan tahun ini Pak, karena diberikan reward. Kabupaten Utara ini diberikan reward ada tambahan kalau tidak salah dari
dari pagu yang bukan ada daerah yang tidak melaksanakan. Kita sangat berharap bahwa teman-teman pendamping, teman-teman penyuluh di bawah ini tetap eksis mengawal program BEDS ini. Tetap eksis. Jadi ada keberlanjutan. Kemudian ada progres capaian yang bisa kita lihat dan bisa dirasakan manfaatnya. Salah satunya tadi itu adalah bagaimana program ini bisa menurunkan, bisa memberikan gambaran kita terhadap angka-angka kemiskinan yang menjadi prioritas intervensi, dan dia bisa memberikan gambaran bahwa intervensi yang kita sudah lakukan itu sudah bisa memberikan pengaruh positif kepada lingkungannya, lingkungan dalam artian kelompok dan seterusnya. Karena di dalam program BEDS, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu ada bergerak di sektor perkebunan, ada bergerak di sektor tanaman pangan. Kalau terkait dengan peningkatan kapasitas petani, saya kira program BEDS ini adalah salah satu program yang banyak mengintervensi terkait dengan peningkatan kapasitas atau kompetensi petani. Hanya saja, apakah ilmu yang mereka terima itu benar-benar bisa dia terapkan dan dia bisa implementasikan, dia bisa replikasi kepada sekitarnya gitu. Efeknya tidak ada ke yang lain dan sampai hanya berada pada dirinya sendiri. Ini juga menjadi catatan buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman pendamping penyuluh, untuk menjadi tolok ukur perhatian terhadap itu. Reci ini tinggal 1 tahun kalau tidak salah, tinggal 2023 kalau tidak salah Pak Wali ya, tinggal 2023. Tentu dari kementerian akan turunkan evaluasi juga. Mereka akan melakukan juga evaluasi. Nah, mumpung kita belum dievaluasi secara utuh, kita siapkan itu, terutama data dan sebagainya. Kalau saya sih melihat dari aspek bagaimana program ini menurunkan angka kemiskinan. Selain itu kan stunting juga menjadi perhatian, karena itu ada program nasional yang harus kita kawal dan kita harus perhatikan bersama. Ini ada program yang bisa mengarah ke capaian-capaian itu. Kalau stunting, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita di angka 12,73 dan itu kedua terendah di Sulawesi Selatan. Kalau kemiskinan tahun ini kita ada turun. Berdasarkan Susenas bulan Maret kemarin, itu turun 0,35%. Dari 13,59 menjadi 13,3, turun 0,35%. Artinya kurang lebih 1.000 keluarga yang keluar dari garis kemiskinan. Itu Susenas, Pak. Bukan datanya Bapelitbang, itu Susenas. Dan dilaksanakan di bulan Maret. Mudah-mudahan sudah ada peran BEDS di situ dari menurunkan angka itu. Dan kita berharap kalau RPJMD kita itu di 2022 itu belum kita capai, karena dia berada di 12, sekian. Nah, angka kita masih 13. Tapi memang itu kalau kita lihat dari aspek persentase penurunan, kita kedua tertinggi penurunannya dari 5 tahun, dari rentang waktu 5 tahun. Karena tahun sebelumnya itu hanya sekitar 0,1, akumulasi dan kurang lebih 5 tahun hanya 0,7%. Tahun ini 0,35. Yang tertinggi penurunannya itu Jeneponto 0,5. Kita berada di angka 0,35. Nah, mudah-mudahan dengan program-program yang kita susun, dan insya Allah kami sementara menyusun peraturan bupati dan terkait dengan intervensi miskin ekstrim. Jadi kita berharap nanti semua OPD harus mengacu pada data itu dalam rangka intervensi kepada masyarakat. Begitupun juga pemerintah desa. Nah, kita sangat berharap mengacu kepada data K3PE yang diturunkan itu dalam rangka intervensi. Dan nanti bisa kami akumulasi
kontrolnya itu ada di tim TKPK. Jadi Red Sea ini kami sudah monitoring, kami sudah punya data, dan insya Allah kami akan lihat berapa persen dari data miskin ekstrim itu yang sudah diintervensi oleh program Red Sea. Begitupun juga dengan program Spital dan seterusnya. Karena Spital tahun kemarin kalau tidak salah itu dia intervensi kurang lebih 1.000 petani, 1.000 kakak, dan dari 1.000 itu hampir 60% yang sudah diintervensi dan tinggal 1 kakak yang tidak ikut pelatihan. Jadi dari 9% ini tinggal 1. Nah, ini juga kami coba validasi datanya berapa persen. Jadi semua program-program itu kami akan coba mengakumulasi program ini berapa yang diintervensi. Jadi bisa kita hitung. Nah, dengan itu saya kira laju penurunan angka kemiskinan kita dengan intervensi dari program-program yang ada, termasuk program OPD di luar non misalnya, itu kita bisa estimasi bahwa di tahun 2023 bisa kita melihat estimasi capaian itu akan lebih baik. Itu harapan-harapan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi saya kira saya mohon izin, saya tidak menyiapkan PowerPoint-nya. Saya kira saya akan menawarkan kalau memang kita duduk bersama Pak Kadis untuk dengan tim Red Sea untuk kita menyusun satu laporan evaluasi terkait dengan program Red Sea selama 1 tahun ini paling tidak, dan itu akan menjadi bahan evaluasi di akhir program supaya tidak tidak setengah mati. Kalau kita sudah awali memang nanti pada saat akhir tahun nanti akhir program itu pasti akan diminta. Saya kira itu barangkali yang kami sampaikan. Saya mohon maaf segala kekurangan, perhatian kita semua, kesempatan yang diberikan kepada kami. Insya Allah ini hanya komunitif saja untuk kita berkolaborasi, dan saya kira kerjasama, kemudian pertemuan-pertemuan yang seperti ini kita sangat akan bisa memantik informasi, bisa kita bervalidasi data dan sebagainya. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa saya apresiasi perubahan yang ada dilakukan oleh Kakanda Kakak Al. Kalau yang dulunya di DKP kita kenal beliau adalah Kakak Al, tetapi setelah bermetamorfosis di Bapelitbang Bangda dengan tampilan barunya ada kumis tipis, lebih mirip dengan Riko Tampati. Yang ingin saya sampaikan seperti ini terkait dengan Ritsi. Saya apresiasi tadi apa yang disampaikan oleh Aji, Kadis Pertanian, dengan melihat anggaran-anggaran yang ada dan kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan dalam menghabiskan masa kontrak 5 tahun. Ritsi ini masih ada kurang lebih 4M tadi itu anggaran, dengan berbagai item yang sangat menarik sekali. Cuma saya syukur sekali karena kaitannya dengan evaluasi hari ini. Saya mau sampaikan seperti ini. Barangkali bagus kalau kita sama-sama membuka mata bahwa kegiatan Ritsi kemarin ini yang kami fasilitator ini sudah masuk ke bulan ke-39 bulan ini, bahwa dalam perjalanannya komoditi yang menjadi andalan di Ritsi ini, mudah-mudahan saya salah tangkap ini dan salah paham, salah pantau juga di lapangan, bahwa kakao sekarang ini alhamdulillah hidup segan mati tak mau. Nah, ini mungkin sama-sama kita rasakan. Artinya apa? Sementara kakao dan KWT itu kalau saya tidak salah ingat itu adalah komoditi andalan Ritsi, dan itu yang mati. Kita tidak bisa menutup mata melihat kenyataan yang ada bahwa petani-petani kita kalau ingin hidup dari kakao, insya Allah detik berikutnya dia akan mati. Karena kakao sekarang dengan kondisi yang ada, saya ada tanam kakao juga Pak, kurang lebih 800 pohon. Alhamdulillah kemarin hanya timbang 3 kilo. Apa kabar ketika petani hanya mengandalkan hidupnya di kakao itu? Begitu juga dengan komoditi yang lain seperti jagung,
untuk melangkah barat sekarang ini dengan kondisi cuaca ekstrim yang ada, karena sama-sama kita tahu bahwa kita di sini tidak ada musim kemarau, tidak ada musim hujan. Yang ada adalah musim di mana hujannya kurang dan musim di mana banyak hujannya, yang berpotensi di ujung menjadi banjir. Nah, ini menjadi kendala besar. Tidakkah bisa ke depan kita berpikir bersama-sama bahwa komoditi yang menjadi andalan di Ritsi ini itu kita coba tawarkan ke sana, kira-kira komoditi apa selain kakao, dan apakah nanti Ritsi mau menerima itu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kerja-kerja kami di lapangan, saya secara pribadi memohon maaf kepada program bahwa di Desa Waituo itu Pak, saya hanya berhasil 25% dalam membina petani. Itu harus saya akui. Dan saya siap dievaluasi akan hal itu. Karena kenapa? Terpulang kepada itu tadi. Digenjot bagaimanapun petani, bahkan dijungkir balik bagaimanapun otaknya. Kita kan sama tahu bahwa petani itu otaknya ada di mata. Dan dia butuh hidup. Nah, kalau dengan mengandalkan tadi komoditi-komoditi yang ada, insya Allah tahun-tahun berikutnya dia akan mati Pak dengan sendirinya, walaupun ajalnya belum tiba. Seperti itu. Itu kedua. Yang terakhir, kami ini, saya secara pribadi dan keluarga memohon maaf kepada kita semua karena tinggal 16 hari lagi masa kerjanya kami. Kami akan pensiun di 31 Desember. Saya mohon maaf kalau selama kebersamaan kita ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Atas nama pribadi dan keluarga saya mohon maaf. Bila itu bersada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penunjukan kelompok apa saja yang harus kita bina, begitu pula dengan anggota kelompok yang ada di dalamnya. Harapan kami sinergitas dengan Bapak Litbangda, tim penanggulangan kemiskinan daerah, itu dapat berjalan dengan bersih. Artinya seperti ini, mungkin metodenya sudah tidak bisa merubah lagi nama kelompok, kemudian anggota kelompok yang ada di dalam. Jadi saya sepakat ketika kita akan bertemu bersama, kemudian merencanakan hal tersebut terkait bagaimana mendorong Ritsi ini untuk terlibat penuh dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Menurut saya Pak, seperti yang kami lakukan selama ini, identifikasi kami di desa binaan kami itu ada 47 orang dari 175 KK, itu 47 orang yang masuk dalam database kemiskinan daerah. Tetapi kami tidak bisa bergerak memprioritaskan sebagaimana untuk 47 orang itu saja, karena kita terikat pada aturan yang ada. Harapan saya seperti ini ke depan, penyatuan data terkait ada berapa masyarakat miskin ekstrim yang masuk dalam anggota kelompok Ritsi, ada berapa yang masuk dalam disil 1, disil 2, kemudian itu dilakukan penanganan di data dan ada evaluasi terkait penindakannya, sehingga dalam setiap tahun kita bisa mengetahui bahwa dari 18 desa binaan Ritsi ada sekian ratus orang masyarakat miskin yang mampu keluar dari tingkatan miskin ekstrim misalnya, seperti itu. Jadi itu harapan kami ke depan. Kalau bisa ada ruang lah untuk kita bersama-sama, tim penanggulangan kemiskinan daerah, Bapak Litbangda dan khususnya Dinas Pertanian, fasilitator untuk membahas hal tersebut. Semoga hal itu bisa tercapai dan di utara bisa turun dari angka kemiskinan yang ada. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah. Dan insya Allah tahun 2023 kalau itu mulus dirubah namanya gara-gara itu. Waktu Rida, insya Allah. Tidak pakai lagi Bapak Litbangda karena susah, moderator susah menyebutnya. Bapak Ibu sekalian, saya kira berbicara tentang kakao, yakin saya kakao itu tidak bisa hilang di utara ini.
Pertama, kita sudah punya roadmap terhadap peta jalan kakao lestari. Ini harus disupport. Terus sebagai program 5 bisa, salah satunya itu adalah bisa bersaing, dan di situ ada bagaimana kakao ini bisa lestari. Memang tantangan, Pak, terkait dengan kakao ini yang mungkin perlu kita cermati bersama, karena pola petani kita itu sebenarnya ingin memanfaatkan setiap jengkal tanahnya tanpa mempertimbangkan agroklimat setempat, tanpa mempertimbangkan, sehingga pada saat mereka lakukan pengeluaran komoditi apapun itu akan mengalami tantangan dan hambatan. Yang saya ingin katakan bahwa pengembangan komoditi itu harus mengacu pada agroklimat. Satu. Kemudian kedua, ada pola yang mungkin yang perlu kita lebih pertajam. Contoh misalnya tanaman yang peka terhadap iklim. Contoh misalnya cabai, misalnya tomat, seperti itu. Kalau secara konvensional, yang mereka kedepankan adalah, kalau bertani secara konvensional selalu mengatakan kapan saya tanam, kapan saya harus mulai tanam. Tetapi kalau secara agribisnis, dia harus rubah mindset itu. Bukan kapan saya mau tanam, tapi dia harus berpikir bahwa kapan saya mau panen. Gitu. Balik itu. Karena kalau pikirannya kapan saya panen, maka dia harus mempertimbangkan pada saat dia panen itu kondisi iklimnya seperti apa. Bagaimana dengan harga, bagaimana dengan produksi, bagaimana dengan produksi tetangga. Saya sering contohkan jagung. Jagung, di saat kita panen di musim curah hujan tinggi, jangan harap mau berkompetisi harga dengan wilayah Sulawesi Selatan bagian barat. Pasti kita kalah. Pasti harga murah. Tidak bisa kita bersaing terkait dengan kualitas. Karena mereka didukung oleh iklim yang baik. Curah hujan kurang pada saat dia panen. Nah, saya kira itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi teman-teman sebagai pendamping di bawah, teman-teman sebagai penyuluh di bawah yang mendampingi petani dalam peningkatan kapasitas atau dalam peningkatan kemampuan petani harus mengarah ke sana. Kemudian kita juga paham bersama tadi bangku kumis ini, tapi saya disebut tadi kumis tipis, dia kumis banyak. Dia sudah sampaikan tadi itu terkait dengan jumlah hari hujan. Jadi dalam satu tahun memang dalam setiap bulan selalu ada hari hujan. Jadi 9 bulan selalu ada hujan. 3 bulan itu tetap ada hujan, tetapi sangat kecil, jadi sangat susah. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu sekalian dalam pengelolaan budidaya, terutama yang rentan dengan terkait dengan cuaca. Nah, terkait dengan bagaimana upaya program NETS ini mengarah ke penuntasan kemiskinan. Saya kira NETS memang tujuannya ini adalah peningkatan kesejahteraan. Nah, kalau berbicara tentang peningkatan kesejahteraan, tanpa pembina pun juga sudah bisa kita angkat bahwa dengan program NETS ini bisa mengeluarkan orang dari garis kemiskinan. Dengan catatan bahwa apa yang mereka lakukan, pertama, produksinya bagus, kemudian kedua, sustainability, berkelanjutan programnya itu, jangan sampai dikasih bibit pada ini mindset Pak yang harus kita coba rubah.
kita dikasih bantuan 100.000 misalnya, kita belikan bibit, kita tanam. Kemudian setelah itu kita panen. Setelah itu berikutnya kita angkat lagi telapak kita untuk meminta bantuan. Ini harus mindset ini kita harus ubah. Yang bagaimana diajar mereka, makanya dalam manajemen keuangan yang itu kalau tidak salah, diajar mereka bagaimana menyisihkan. Kalau padi itu sudah disisihkan sekian persen produksi itu untuk benih misalnya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan pekarangan. Itu maka manajemen keuangan itu penting. Manajemen rumah tangga, manajemen keuangan rumah tangga itu penting. Spesifik ke situ. Manajemen keuangan kelompok itu harus penting sih. Karena kita ini konsumtif, pola kita konsumtif, dapat digaji 100.000 atau dapat di hasil penjualan 100.000, besok habis 100.000. Kelompok tani ini harus didampingi, terutama ibu-ibu. Saya nggak ada di istriku di sini, kan? Ada kan? Ibu-ibu itu mohon maaf, tanda petik ya, mohon maaf sekali lagi tanda petik. Berapapun uang yang diberikan, dia belanja habis itu. Habis itu. Kecuali dibuatkan memang yang dia mau belanja gitu. Ibu Nana ini ketawa-ketawa sama saya gitu. Jadi buatkan itu mau beli ini. Kapan dia tidak urai sebelum dia ke pasar, habis itu Pak. Ini berlaku umum Pak. Nah ini kenyataan fakta saja kita lihat. Ya. Bukan saya bercermin pada keluarga saya, tapi boleh juga seperti kira-kira itu. Ya ada yang dengar di sini tuh. Di luar ruangan nih Pak. Dalam sini di luar ya. Jadi itu saya kira ini mindset, Pak. Mindset yang coba kita bisa kita jadikan acuan itu lakukan pendampingan kepada keluarga tani Pak. Nah para petani itu, contoh misalnya saya kasih contoh misalnya lagi panen padi misalnya. Beda perlakuan atau beda mimiknya orang yang kita mintai bantuan, apakah dalam bentuk gabah, lebih mudah kalau dia bentuk gabah kalau di pematang. Tapi jangan mintai dia gabah di rumah. Begitupun juga dalam bentuk kalau uang itu sudah sampai di rumah, itu susah keluar. Jadi sebelum sampai di rumah selesaikan BP dibawa. Kalau jual beli gabah, maksud saya ini manajemen ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita edukasi kepada para kelompok tani supaya bagaimana mengelola manajemen keuangan ini. Nah, terkait dengan kemiskinan, ini istilah miskin ekstrim baru belakangan Pak, setelah terbitnya Impres nomor 4 tahun 2022. Itu muncul miskin ekstrim. Kalau dulu tidak dikenal miskin ekstrim, dulu ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Sebelumnya lagi itu ada namanya sejahtera 1, sejahtera 2, prasejahtera, sejahtera. Sekarang tidak ada lagi itu. Yang ada itu adalah miskin ekstrim. Nah miskin ekstrim itu kita klasifikasi sepertinya dia di desil 1. Di desil 1. Terkait itu memang tadi saya sudah katakan bahwa program BEDS ini tujuannya itu adalah peningkatan kesejahteraan petani.